tanggal 26 November 2024 saya mendatangi Bawaslu. Saya mendatangi teman-teman di Bawaslu untuk melaporkan sejumlah dugaan terkait dengan keterlibatan sejumlah oknum ASN dalam proses politik ini, ya. Nah, oleh sebab itu di satu sisi saya juga Pak Hermanto juga kebetulan nama juga ada ikut disebutkan di dalam isi percakapan itu, sehingga ini yang kemudian beliau juga mau melaporkan. Jadi dengan video yang kemarin saya sempat posting di beberapa grup WhatsApp, juga saya kirimkan langsung ke Pak PJ dan juga ke Pak Sekda, dan juga saya teruskan ke Ketua Bawaslu, yaitu berkaitan dengan ada beberapa bukti yang saya peroleh, ya. Yang ini perlu publik ketahui dulu bahwa saya bukan menindaklanjuti yang pernah diposting oleh oknum posting lewat akun anonim, ya, dalam artian akun palsu di media sosial, ada melampirkan sejumlah nama para kepala dinas ASN yang kemudian pada waktu itu Pak PJ sudah konfirmasi kepada mereka, ya, mereka yang nama dimuat di Facebook itu sudah dikonfirmasi, dan di hadapan Pak PJ mereka mengatakan bahwa tidak pernah terlibat, tidak, dorang tetap menjaga netralitas, tidak ada keterlibatan. Namun dalam perjalanan beberapa hari kemudian itu ditemukan. Jadi ini juga berhubungan dengan karena hal ini juga ditemukan di salah satu badan kantor, dan oleh sebab itu tentu ini juga menyangkut dengan marwah dan kehormatan daerah, tentunya tidak etis untuk kita publikasikan, ya. Nah, jadi singkat kronologisnya bahwa mungkin ada salah satu pegawai yang juga ada di dalam anggota grup WhatsApp. Jadi modusnya begini. Jadi dia menggunakan WhatsApp, lalu kemudian dia menggunakan komputer kantor yang terkoneksi dengan jaringan internet. Lalu kemudian dia download WhatsApp web, ya kan? Nah, dia setelah gunakan WhatsApp web itu, dia lupa logout. Maka komputer itu mati sekalipun dihidupkan, WhatsApp webnya tetap hidup. Nah, lalu ada orang yang kemudian menemukan, lalu kemudian dia foto dan kirimkan dengan nomor baru. Jadi identitas pengirimnya juga tidak dilampirkan, tetapi yang jelas bahwa ada bukti petunjuk, ya. Ada bukti petunjuk di dalam isi percakapan di dalam grup WhatsApp itu. Ya, tinggal teman-teman Bawaslu bisa menelusurinya. Begitu. Pada prinsipnya bahwa yang pertama bahwa dasar-dasar hukumnya jelas. Ada Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, di situ tegas melarang ASN untuk terlibat dalam semua kegiatan, berafiliasi pada aliran politik manapun, apalagi mengarahkan. Nah, di dalam grup WhatsApp itu sudah jelas-jelas mereka ada di dalam bukti percakapan itu ada pada salah satu pasangan tertentu, pasangan calon bupati dan wakil bupati Alor. Nah, oleh sebab itu ini menjadi catatan penting dan saya harap ini ditindaklanjuti. Dan tadi saya juga sudah konfirmasi ke Pak PJ, dan Pak PJ bilang proses saja, ya, dikonfirmasi. Tadi ada dengan Pak Ketua Bawaslu juga di kantor bupati, saya sudah konfirmasi dan kita laporkan. Jadi
Itu sebenarnya. Jadi saya bukan membuat video itu bukan karena ada postingan di Facebook, tidak. Saya punya bukti bahwa ada orang yang mengirimkan saya bukti-bukti percakapan itu, ya jelas. Tinggal di situ kan juga ada nomor kontak yang tidak dituliskan namanya, belum tertulis namanya, tinggal dikonfirmasi. Ya. Nomor kontak siapa? Katakan contoh Iwan gitu. Tapi kan nomor kontaknya yang muncul, tinggal apakah ini nomor betul yang bersangkutan, tinggal dikonfirmasi. Saya pikir bukti petunjuknya sudah jelas, ya, sehingga saya serahkan, saya berikan laporan. Ini kebetulan Bapak Manto juga salah satu beliau juga nama ikut disebutkan di dalam percakapan isi grup WhatsApp itu, sehingga ya, beliau juga ingin untuk mau melaporkan. Jadi saya selaku pimpinan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kebetulan tidak berposisi pada saya hanya semata-mata untuk mau menegaskan bahwa ada perintah undang-undang tentang netralitas ASN. Jelas itu yang kemudian menjadi dasar bahwa tidak ada tendensi apapun, bahwa semua kita di Alor ini kan kakak adik bersaudara semua. Tetapi setidaknya mungkin dengan cara ini kita saling mengingatkan untuk tidak boleh, agar dalam proses politik selanjutnya ke depan tidak boleh lagi, bahwa ASN juga punya hak politik nanti di TPS, ya kita akui itu, tetapi bukan mengkonsolidasikan diri di dalam sebuah wadah sosial lalu kemudian menjadi ikut menggerakkan. Itu sudah salah. Coba siapa yang berani mengatakan bahwa itu dibenarkan undang-undang? Hanya kita di Alor ini bikin aneh-aneh saja. Makanya saya bilang, hentikan pola kerja-kerja politik macam begitu. Bahwa siapapun yang kemudian nanti jadi Bupati Alor, ketika Anda itu punya jabatan yang kemudian sudah mumpuni, ya, makanannya tanpa menjilat, otomatis sudah pasti akan diangkat menjadi kepala dinas, kepala seksi, sekretaris dinas, dan lain sebagainya. Mengemis, gitu loh. Jadi hentikan pola-pola kerja politik macam begitu. Dan itu saya atas nama Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, saya menyampaikan, ya saya meminta kepada Bapak PJ Bupati Alor dan juga Pak Sekda, ya, untuk segera tertibkan ini. Jika terbukti nanti dalam laporan Bawaslu ada terbukti, harus ada sanksi yang diberikan. Nah, sanksi yang diberikan tentang kode etik ASN kan ada tuh, ya, diatur di dalam berita terbaru itu juga masih ditegaskan sama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Itu jelas, saya baca ya, itu untuk ASN. ASN menegaskan tidak boleh berpihak pada orientasi politik tertentu untuk ASN, berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai aparatur sipil negara tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh. Itu jelas di situ. Jadi ini orang-orang ini tidak mengerti aturan. Aturan jelas-jelas melarang di situ. Jadi itu sedikit kronologis yang saya berikan, sehingga ya ada yang pelintir di media sosial, silahkan. Saya kemarin 1 harian kalau tidak salah nama saya di Alor Fans Group, ya, cukup viral ya. Ya biasalah, ya kan. Mereka mau ingin, ya kalau bagi saya itu bagus. Ada yang mempromosikan nama saya secara gratis kan di situ, biar diketahui banyak orang. Tidak masalah. Tapi pada prinsipnya sebagai pimpinan lembaga saya datang ke Bawaslu untuk menyampaikan bahwa hal ini sudah terjadi. Yang pertama, ada pernah diposting sama akun anonim dan kemudian ditindaklanjuti oleh Pak PJ, dan yang dipanggil juga orang-orang itu juga. Di hadapan Pak PJ mereka mengatakan bahwa kami tidak berpihak, kami tetap netral dan segala macam. Ternyata
ditemukan di dalam beberapa hari kemudian ditemukan fakta bahwa ada bukti percakapan di situ. Nah, bukti petunjuk jelas, tinggal Bawaslu menindaklanjuti. Jadi itu saya ini sampaikan sebagai, jadi tidak ada tendensi apapun, pada prinsipnya semata-mata untuk mengarahkan, mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara. Ini momen yang sangat penting. Ada agenda negara yang harus kita sukseskan. Oleh sebab itu, agenda negara ini jangan kita nodai. Pesta rakyat, pesta demokrasi ini jangan kita nodai dengan buta kita terhadap aturan. Kita penyelenggara negara harusnya mengerti tentang aturan-aturan yang menjadi landasan hukum kita bekerja. Gitu. Jadi itu yang kemudian saya ingatkan, bahwa kemudian nanti saya minta kepada Pak PJ, tadi Pak PJ sudah bilang bahwa akan ditindak. Oke. Jadi saya berkoordinasi dengan Bawaslu melaporkan hal tersebut. Baru kemarin sekitar jam 11 itu saya dikirimi bukti WhatsApp grup, dan saya juga sudah kirim ke Pak Ketua dan Ibu Loisa juga saya sudah kirimkan. Ada sejumlah bukti percakapan di WhatsApp grup yang difoto dan dikirimkan. Jadi itu difoto oleh yang mengirimkan kepada saya, difoto di komputer. Jadi tidak di screen, bukan. Di foto. Tangkapan layar. Ya, tangkapan layarnya. Difoto di komputer karena komputer itu kan terkoneksi dengan jaringan internet, sehingga dia download, dia install WhatsApp web, WhatsApp web. Tetapi saat penggunaan selesai dia lupa logout. Akhirnya komputernya ketika nyala, seluruh aktivitas komunikasi di dalam grup itu tetap berjalan. Ya, sehingga itu yang kemudian. Tapi ya agar mungkin hal-hal seperti ini kita temukan, baru kemudian kita sadar bahwa ternyata yang kita lakukan itu salah. Ya. Baik. Ya. Ini menindaklanjuti apa yang kemudian kami rapatkan bersama Forkopimda, bersama Pak PJ Bupati dan seluruh Forkopimda tadi pagi. Juga penting. Di luar dari itu juga kita ada lihat sejumlah akun palsu yang kemudian menyebarkan, mencoba untuk membangun isu sara segala macam, ya, atas nama pimpinan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Alor sebagai representasi dari seluruh masyarakat Kabupaten Alor, agar tidak boleh terpengaruh dengan isu-isu seperti itu. Isu-isu seperti itu, narasi-narasi itu hanya dibangun oleh kelompok-kelompok pengecut, ya, kelompok-kelompok yang menginginkan adanya perpecahan, kelompok-kelompok itu yang menginginkan adanya konflik, ya. Dan oleh sebab itu tidak boleh. Semuanya besok tanggal 27 November datang ke TPS masing-masing. Di sanalah tempat untuk menyalurkan hak politik dari Bapak Mama semua. Oleh sebab itu tidak boleh terpengaruh dengan surat kaleng. Di wilayah saya itu diedarkan surat kaleng dengan segala macam isu-isu, narasi-narasi yang dibangun. Tetapi saya ingatkan, ya, bahwa Alor ini adalah tanah leluhur. Orang tua kita semuanya bangun Alor ini sebagai rumah bersama. Gunung, pantai, semuanya hidup berdampingan dari dulu sampai dengan hari ini. Oleh sebab itu, tidak usah terprovokasi dengan isu-isu yang kemudian mengatasnamakan organisasi tertentu, mendukung paket tertentu dan lain sebagainya. Itu tidak benar, ya. Tidak benar itu. Dan oleh sebab itu ini menjadi penting untuk diingat. Besok itu hak politik dari seluruh rakyat Indonesia dan secara khusus untuk seluruh masyarakat Kabupaten Alor. Datangi TPS dan berikan hak politik di TPS. Terima kasih. Maka mau tidak mau
laporan itu akan kami kaji. Ya. Setelah itu baru kami tindak lanjut sesuai mekanisme yang ada berdasarkan hasil pleno waktu itu. Sehingga informasi yang tadi nanti kemudian saya sampaikan kepada pimpinan, bagaimana tindak lanjutnya nanti kami sampaikan kemudian. Terkait dengan Bapak Manto punya bisa langsung di sini, kok saya langsung. Siap. Siap. Ya. Saya punya terlapor ada lengkap, Pak. Ya. Saya karena selaku kapasitas sebagai pimpinan lembaga, oleh sebab itu secara spesifik karena juga ada korban yang merasa tertuduh, maka biar langsung di beliau saja, ya. Ya.